Coba sekali lagi jelas ya, yang belum menikah ya. Yang belum menikah mau menikah? Amin. Yang belum menikah, sekarang sebelum mengambil keputusan benar-benar sebagai referensi yang belum menikah, coba lihat mereka yang sudah menikah. Lihat sebentar aja, yang belum menikah dan mereka sudah menikah. Fenomena apa yang kau jumpai? Dari sini kelihatan mereka yang sudah menikah, mereka letih lesu dan berbeban berat. Saya tanya sekali lagi yang belum menikah. Yang belum menikah mau menikah? Amin. Nah, kalau amin kita lanjutkan. Kita kasih tahu ya. Kalau orang sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, itu bertengkar, bentrok karakter, bentrok budaya keluarga asal berbeda, yang satu rapi, satu nggak rapi, satunya maunya kalau mandi kering, satunya mandi basah. Pokoknya kamar mandi kering, kamar mandi basah, satunya rapi, beda budaya, beda temperamen dasar, beda kebiasaan, mereka bertengkar. 3 tahun, 5 tahun setelah menikah, lakinya berubah. Itu dia. Di Jakarta saya banyak melayani WBI, Wanita Betel Indonesia. Kemana saya pergi melayani WBI, mereka nyanyi lagu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, kenapa saya menikah sama kunyuk satu ini. Allah mengerti. Ibu-ibu paling senang bagian refrennya. Allah peduli. Tahu maksudnya? Maksudnya suami itu nggak peduli. Oke, berikutnya lagi. Itu 5 tahun lagunya banyak perkara. 10 tahun menikah lagunya apa? Oh, lagunya makin melengking iramanya. Dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya tidak sanggup. Makanya saya bertanya kepada yang belum menikah sekali lagi. Masihkah kamu menikah? Kalau mau bilang amin. Masih kamu menikah? Amin. Saudara, saya hanya mau menunjukkan, dengan ilustrasi ini saya hanya mau menunjukkan itu bukti praktis kekuatan cinta. Amin. Sudah tahu banyak perkara, masih mau menikah. Kekuatan seperti itu kalau dipakai dagang kaya raya kawan. Dan kalau masih mau menikah, oke kita lanjutkan lagi, satu lagi. 15 tahun menikah, lagunya apa? Oh, lagunya iramanya bukan melengking lagi, Irama Ratapan. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan, kembalikan suamiku dibawa orang. Tuhan pulihkan, kembalikan suamiku. Berikutnya lagi, 25 tahun menikah, lagunya apa? Tak kasih tahu ya, nggak ada lagu. Hatinya ada kecewa, ada kepahitan. Udah nggak pengen nyanyi, nggak ada lagu. Yang ada ayat. Ayatnya apa? Setiap malam tidur menghadap ke atas langit-langit sambil membaca ayat di hati. Pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Jadi saya bertanya sekali lagi kepada yang belum menikah. Masihkah kamu menikah? Amin. Itu bukti praktis kekuatan cinta. Itu bukti praktis kekuatan cinta. Saya mau kasih tahu kalau kekuatan seperti itu dipakai melayani, kerajaan Allah berkembang luar biasa. Amin. Kalau masih mau menikah kita sambung sedikit lagi. Ya, 25 tahun menikah, 30 tahun menikah. Itu pernikahan sudah jadi ikatan, saudara. Kalau udah capek, wow, lagunya apa? Aku berserah, kamu terserah. Nikahnya udah capek. Ada orang capek menikah, udah capek ngomong, terserah kamu deh. Mau gereja syukur nggak ya sudah terserah, udah capek ngasih nasihat, terserah kamu deh. Mau makan syukur nggak ya udah terserah, sudah capek ngajaknya, terserah, udah capek. Berikutnya lagi. Oke, lewatin aja, berikutnya lagi biar makin cepat. 60 tahun menikah lagunya apa? Kita kasih tahu ya, 60 tahun menikah sudah nggak bisa nyanyi.
Anak-anak kumpul menangis, dia yang dinyanyikan. Belakang langit biru ada mahkotamu. Pak, itu lagu lama Pak, saya udah nggak tahu lagu baru dong Pak. Oke, saya lagu baru. Ku tak membawa saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi saya bertanya untuk yang terakhir kalinya. Amin. Amin. Bising bukan? Kekuatan cinta itu luar biasa. Sekali lagi, yang belum menikah mau menikah? Amin. Yang belum menikah bilang amin. Yang sudah menikah begini, saudara. Mereka manggut-manggut, ambil nafas dalam-dalam, dan dihembuskan lagi sambil berkata dalam hati. Mereka seperti domba yang menuju tempat pembantaian. Belum kuliah. Orang menikah bisa capek. Orang menikah bisa capek. Tapi ada di Alkitab orang menikah nggak capek-capek. Ya, kenapa? Karena dia cinta. Amin. Oke, berikutnya, terakhir, poin yang terakhir. Hidup itu apa sih? Hidup itu bekerja, hidup itu menikah, hidup itu melayani. Pernah capek melayani? Mungkin sebelum kebaktian di gereja ini, sebelumnya di jemaat di mana, di gereja Indo, di mana lagi begitu, lalu capek di sana, lalu pindah kemari. Di sini jangan capek dan pindah yang tempat lain. Pindah gereja dalam hidup ini, dalam hidup ini kita hidupkan 70-80 tahun itu ya. Ya pindah 2-3 kali dimengerti lah ya. Tapi kok tiap tahun pindah, itu kepahitan kawan. Kok nggak pernah akan dewasa. Tapi banyak orang capek dengan gereja. Saya berjumpa dengan saya keliling Indonesia, keliling mana-mana ke gereja, melayani banyak gereja. Kunjungan sebelumnya saya berjumpa dengan bapak atau ibu pakai dasi, pakai baju. Pokoknya dia melayani pakai baju pelayan gitu ya. Kunjungan gereja yang pakai baju biasa. Loh bu, Pak, kok udah nggak melayani? Loh emang ibu angkat sistem atau angkat barang-barang berat? Enggak sih. Loh kok capek? Capek. Ada orang bisa capek melayani, ada orang bisa capek melayani. Waduh, ada orang bisa capek melayani. Lalu saya tanya, kalau sekarang jadi nggak melayani? Capek Pak, lebih enak jadi jemaat. Mosok, bener Pak, jadi jemaat lebih enak. Kenapa begitu? Pak, jadi jemaat lebih enak Pak. Kalau kita nggak datang 3 kali Pak, dikunjungi di telepon. Jadi lebih enak Pak. Kalau jadi pelayan, wah nggak enak Pak. Nggak datang 3 kali Pak, disekos. Jadi ada orang capek melayani. Saya mau tunjukkan di Alkitab ada orang nggak capek melayani. Oke, berikutnya. Oke, ayatnya banyak banget. Nanti tak ceritain aja dah ya. Oke, ayat berikutnya lagi. Ayatnya juga banyak. Oke, berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Oke, ayat ini aja. Satu orang ini bernama Paulus. Ayat yang sebelumnya tadi berkata, oh, aku bisa berkata seperti orang gila. Aku melayani lebih daripada yang lain. Dalam waktu karena ketika aku melayani, aku mengalami bahaya di kota, bahaya di desa, bahaya di laut, bahaya penyamun, bahaya saudara palsu. Aku didera di luar batas 3 kali. Aku dilempar ke dalam penjara. Aku disesah 5 kali. Tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Wih, Paulus melayani. Kita ambil disesah saja ya. Itu 5 kali kejadian. Jadi Paulus melayani, setelah saya melayani nggak diajak makan, ya, nggak dikasih persembahan kasih, digebukin 39 kali. Kalau digebukin 39 kali, kira-kira bonyok nggak? Yang bilang tidak harus depan. Saya hanya nyuruh maju ke depan. Kita doakan. Paulus melayani, digebukin, pasti bonyok, sembuh melayani lagi. Digebukin lagi, bonyok lagi, sembuh melayani lagi. Melayani di penjara, keluar melayani lagi. Wih, orang bilang ini satu orang ini urat capeknya udah putus. Melayani nggak capek-capek sekarang. Difitnah melayani lagi, dari lewat penjara keluar melayani lagi. Wih, makanya satu orang ini terus paling banyak, bikin Alkitab paling